أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. Allah lah yang telah jadikan bumi untuk kamu sebagai tempat ketetapan dan langit sebagai bangunan, dan Ia telah jadikan kamu dan Ia telah baguskan rupa-rupa kamu, dan Ia telah kurniakan kepada kamu sebahagian dari barang-barang yang baik-baik. Itulah Allah Tuhan kamu, Maha Suci Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk. Ialah yang hidup, tidak ada sebarang Tuhan melainkan Dia. Maka serulah Dia dalam keadaan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Sekalian puji kepunyaan Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk. Shadaqallahul azim. Allah yang telah menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit menjadi bangunan. Tafsirnya, supaya bumi bisa menjadi tempat menetap manusia, diberikanlah di atas permukaannya berbagai kemudahan. Ini argumennya kenapa bumi dijadikan sebagai tempat menetap. Dengarkan argumen tafsir Buya Hamka. Supaya bumi bisa menjadi tempat menetap manusia, diberikanlah di atas permukaannya berbagai kemudahan, sehingga dapatlah manusia hidup terjamin di atasnya. Tanahnya menumbuhkan kayu-kayuan dan pohon untuk bahan perumahan, atau sayur-sayuran atau buah-buahan. Lautnya menghasilkan ikan untuk dimakan. Hujannya diatur turun untuk menyiram bumi itu jadi subur. Di segala bagian bumi ada saja tempat buat manusia hidup. Bukit dan gunung pemagarnya dari embusan keras angin. Langit menjadi bangunan untuk atap tempat berteduh yang dihiasi dengan bintang gemintang. Matahari memberikan sinar dan bulan memberikan cahaya. Semuanya itu cocok buat manusia menjalin hidup. Terus ayat selanjutnya. Dan Dia membentuk kamu, maka sangatlah bagusnya Dia memberi bentukmu. Tafsirnya, yang terbagus di antara sekalian makhluk yang diberi hak buat hidup oleh Allah di muka bumi, baik binatang yang buas dan yang jinak, ataupun burung yang terbang di udara, ataupun serangga yang menjalar di bumi. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, khalaqallahu Adama ala suratih. Allah telah menciptakan Adam menurut bentuknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Yang dimaksud dengan hadis yang sahih ini tentu dapat dimaklumi oleh orang yang bijak pandai, yaitu Allah membentuk Adam atau membentuk manusia menurut bentuk Allah itu sendiri. Bagaimana bentuk Allah? Yang terang ialah bahwa Allah itu indah. Maka manusia pun dibuatnya indah pula. Maka janganlah orang salah memahamkan lalu mengatakan bahwa Allah itu serupa dengan manusia atau manusia itu serupa dengan Allah. Yang dibentuk dengan bentuk menurut Allah di sini niscaya tidak lain ialah dari segi keindahan. Lanjutan ayatnya, wa razaqakum minat thayyibat, dan Dia beri kamu rezeki dari yang baik-baik. Tafsirnya, rezeki yang baik-baik dari berbagai anugerah dan pemberian. Akal yang cerdas adalah termasuk rezeki yang baik-baik.
Budi pekerti yang terdapat pada peri kemanusiaan adalah termasuk rezeki yang baik-baik. Harta berupa emas dan perak adalah termasuk rezeki yang baik-baik. Makanan yang halal, padi yang tumbuh di sawah, jagung dan gandum, berbagai buah-buahan yang manis yang mengenyangkan perut, semuanya termasuk rezeki yang baik-baik. Anugerah kepada manusia. Demikian itulah Allah, Tuhan kamu. Oleh sebab itu, jika karena kecerdasan akalmu, engkau mendapat kejayaan hidup, pujalah Allah dan ingatlah akan Dia. Jika diberinya kekayaan emas dan perak, pujilah Dia. Diberinya makanan yang cukup dengan menghamparkan bumi bagi tumbuhnya apa yang ditanam, pujilah Allah. Karena tidak ada selain Dia yang sanggup memberi demikian murah dan terbuka. Maka Maha Agunglah Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Ujung ayat 64. Dan beruntunglah manusia karena dapat merasakan dan keresapkan keagungan Allah. Ayat selanjutnya, ayat 65. Dialah yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Tafsirnya, untuk merasakan bahwa Allah itu hidup, resapkanlah kehidupan itu sendiri dalam dirimu. Resapkanlah kehidupan itu di dalam makhluk bernyawa yang ada di sekelilingmu. Pada binatang ternak yang engkau pelihara, pada kucing yang menggeser-gesarkan kepalanya kepada kamu ketika engkau pulang, pada anjing menggoyangkan ekornya melihat majikan tiba, pada bunga mawar yang mengangkat pucuknya setelah dia disirami. Timbullah kesan bahwa seluruh yang didapati hidup ini mustahillah dia hidup kalau tidak ada sumber kehidupan yang sejati, abadi dan azali. Yang dari Dia datang segala kehidupan dan kepadanya kembali nyawa itu, bila jasmani tidak sanggup memiliki nyawa itu lagi. Tidak ada Allah yang sanggup menganugerahkan hidup selain Dia. Maka serulah Dia. Sembahlah Dia, berdoalah kepadanya, bermohonlah dan bermunajatlah, bulatkan tujuan kepadanya saja, dalam keadaan kamu semua memurnikan agama untuknya, yaitu apabila kesadaran bertuhan sudah ada, dan paham bahwa Dia adalah Esa, tidak bersekutu yang lain sedikit, secuil pun dengan Dia, tujuan pun murnilah kepadanya, dan segala gerak hidup tidaklah terlepas dari beragama. Segala puji bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam. Tafsirnya, memang tidak ada tempat menumpahkan segala pujian, besarnya dan kecilnya, melainkan hanya kepada Allah sendiri saja.